Atau mungkin kita punya masalah dengan seseorang, asalnya dia orang baik sama kita, orang-orang yang kita cintai, tahu-tahu mengecewakan kita, tahu-tahu membuat jengkel misalkan. Maka kita harus memahaminya dengan benar. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah yang mengatur. Apa yang dilakukan orang kepada kita, ini yang pertama yang harus kita pahami. Apa yang dilakukan orang kepada kita itu semata-mata kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat baik kepada kita itu juga dikehendaki Allah hakikatnya. Orang tidak mau berbuat baik sama kita, orang mengecewakan kita, itu juga semata-mata kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kullum min indillah, katakanlah segala sesuatu datangnya dari Allah. Jadi setiap kita memandang persoalan, yang kita lihat adalah Allah yang menghendaki terjadinya persoalan tersebut. Ini harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Karena apapun yang terjadi diatur oleh Allah, sekecil apapun semuanya telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita ketika kita tahu bahwa itu semua merupakan kehendak Allah, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita menerimanya itu semua dengan penuh kesabaran. Maka di dalam ungkapannya Imam Ghazali, laisa husnul khuluq tarkul adza walakin husnul khuluq al-ihtimal anil adza. Akhlak yang baik bukan orang yang tidak menyakiti hati orang lain. Ada orang itu punya sikap begini, yang penting saya tidak menyakiti orang, saya tidak menyalai orang, saya tidak mengecewakan orang, tapi ya jangan saya dikecewakan orang. Ini tidak bisa. Kita bisa menahan diri kita untuk tidak mengecewakan orang, bisa menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang. Pertanyaannya, apakah bisa kita melarang orang untuk tidak menyakiti kita? Ya tidak bisa. Itu semua adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bisa menerimanya. Maka akhlak yang baik, orang yang tidak sekedar tidak menyakiti hati orang lain, namun akhlak yang baik adalah selain tidak menyakiti, dia juga sabar ketika disakiti. Ini baru dikatakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Orang yang akhlaknya baik, sabar ketika disakiti dan juga tidak menyakiti, artinya selalu menyenangkan hati orang lain. Bahkan dalam ungkapannya Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kita itu sikapnya baik orang mau baik sama kita atau tidak mau baik sama kita, tetap kita baik sama orang. Sikap kita itu tetap baik sama orang, sama siapapun, baik dia mau baik sama kita maupun tidak mau baik sama kita. Tidak mau baiknya sama kita itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Misalkan kita menjenguk orang sakit, kita tidak ada harapan biar nanti kalau sakit dia menjenguk kita, tidak. Menjenguk orang sakit merupakan yang dianjurkan, disunahkan, harus kita, atau yang disunahkan kita kerjakan, maka kita kerjakan. Bagaimana nantinya dia mau menjenguk kita atau tidak ketika kita sakit, itu bukan urusan kita. Mau menjenguk ya alhamdulillah, tidak menjenguk mungkin Allah menggerakkan hatinya orang lain untuk menjenguk kita. Misalkan seperti itu. Banyak di antara kita yang mengharap kebaikan dari orang lain ketika kita berbuat baik sama orang tersebut. Ini sikap kita kepada sama manusia, bahwa semuanya memang Allah yang menghendaki. Sehingga musibah, ujian itu ada dua, ada yang langsung datangnya dari Allah dan ada yang wasilah makhluk lewat manusia. Bagaimanapun juga semuanya merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak baik sama kita, kewajiban kita tetap baik sama orang. Andaikan kita disakiti, kita harus bisa sabar ketika menghadapi itu semua. Masalah tetap diselesaikan sebagaimana semestinya yang harus dilakukan, bukan berarti kemudian timbul permusuhan, timbul suatu hal-hal yang negatif yang kita lakukan kepada orang-orang yang tidak kita senangi. Hikmah yang kita ambil di saat ada orang yang menjadikan kita tidak nyaman, di mana kita merasa jenuh bersama dengan mereka, merasa bosan bersama dengan mereka. Hikmahnya apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk selalu bersama dengan Allah. Mungkin terjadi semacam itu dikarenakan kita terlalu besarnya kepada selain Allah. Kalau Allah sayang kepada kita seperti itu, misalkan kita begitu besar sayangnya sama harta,
oleh Allah harta itu dibuat kita kecewa. Ya, ternyata yang kita miliki tidak mencukupi kebutuhan, atau kemungkinan kita tidak lama memiliki kemudian habis dan lain sebagainya. Kalau kita melihatnya dengan benar, ternyata selain Allah itu tidak akan bisa mendatangkan kebahagiaan misalkan. Ternyata saya mengejar orang yang saya anggap mengerti saya, ternyata dia tidak mengerti saya dikecewakan. Berarti yang saya kejar bukanlah makhluk, yang saya kejar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya faham seperti itu, sehingga persoalan yang dihadapi bukan menjadikan orang semakin jauh dari Allah, justru menjadikan orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu timbul adanya kehendak Allah, dan Allah menghendaki itu semata-mata untuk mengingatkan kita atas kesalahan-kesalahan kita. Namun banyak orang yang diberikan peringatan, dia tidak menyadari atas kesalahannya, sehingga dia melakukan tindakan yang salah. Dia benci dengan keadaannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Di saat dia mengalami hidup normal, dia bisa melakukan yang diperintahkan atau mau melakukan yang diperintahkan Allah. Namun di saat dia menghadapi kesulitan hidup, ternyata sudah berubah ketaatannya kepada Allah, tidak mau lagi taat sama Allah. Ini banyak orang-orang yang semacam itu, tidak bisa menerima dengan keadaan buruk yang sedang dihadapi. Dulunya dia hidupnya serba kecukupan, kemudian Allah ngasih kesulitan hidup sehingga serba kekurangan. Disinilah dia beralasan, saya tidak perlu lagi menyembah Allah, karena mungkin merasa Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepadanya, karena yang dipikir nikmat itu hanya sebatas harta benda. Kalau sudah tidak mendapatkan harta benda, seolah-olah sudah tidak ada nikmat yang diterimanya. Dan nikmat masih banyak yang lainnya yang kita gunakan sebagai alasan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat sehat, ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa ibadah. Ini suatu nikmat yang besar. Sehingga kalau kita melihat secara fair, secara objektif nikmat-nikmat itu, kita tidak akan berhenti bersyukur, dan bahkan kita mengatakan sebanyak apapun syukur kita, syukur yang kita lakukan tetap belum mencukupi dari nikmat, atau belum bisa membandingi dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Belum ada apa-apanya. Sudah banyak yang diberikan Allah kepada kita, dan belum seberapa yang kita lakukan untuk Allah sebagai syukur kita atas yang diberikan Allah kepada kita. Akan mengatakan seperti itu kalau orangnya itu paham. Kalau tidak paham, yang terjadi sebaliknya. Nikmat apa yang saya syukuri? Mau saya itu hidupnya susah, jualan tidak laku, kebutuhan banyak, setiap hari hutang yang dulu belum bisa bayar, tambah lagi hutang, pasti seperti itu. Dinasihati biar ibadah, jawabannya tidak perlulah, saya harus kerja keras biar saya bisa berhasil keluar dari masalah. Dia hanya mengandalkan kemampuannya, padahal dia bukan Tuhan. Kemampuan yang dimiliki pasti kalah dengan kehendak Allah yang mengatur kehidupan ini. Kenapa kita tidak connect sama Allah? Kenapa kita tidak menyambungkan diri kita dengan Allah? Karena Allah yang mengatur hidup, sehingga tidak akan bisa tercapai apa yang diinginkan. Keluar dari masalah sulit sekali keluar dari masalah. Jadi semakin bertambah besar masalahnya, karena penyelesaiannya dengan diri kita. Karena itu merupakan wilayahnya Allah, semestinya kita kembalikan pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang mencukupi kita adalah Allah, dan Allah itu sebaik-baik yang dipasrahi urusan kita pasrahkan, kita serahkan pada Allah. Dan Allah itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, tidak ada yang sulit yang akan kita hadapi. Tidak ada orang yang akan mampu untuk menjatuhkan kita, mampu mengalahkan kita, karena kita ditolong oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini Allah itu ada, Allah itu kuasa, dan kuasanya Allah tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa mengalahkan. Sifatnya Allah ala kulli syai'in qadir, sifatnya Allah al-aziz,
sifatnya Allah Al-Qahar dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak akan mengalami hal yang sulit, hal yang buruk, tidak akan terus-menerus dalam kondisi keterpurukan dan lain sebagainya kalau kita kembalinya kepada Allah. Tapi kalau kita kembalinya kepada diri kita, kita kesulitan dalam menyelesaikannya dan belum tentu kita berhasil untuk menyelesaikannya, karena ada kuasa Allah yang di atas segala-galanya.